Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Fitria, kelas R002, Prodi Pendidikan Ekonomi. Berikut ini merupakan biografi dari David Ricardo. David Ricardo lahir pada tanggal 19 April 1772 dan meninggal pada tanggal 11 September 1823 pada umur 51 tahun. Ia adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris dan merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan Johann Stuart Mill. Ricardo adalah anak ketiga dari 17 bersaudara, putra dari keluarga Yahudi berdarah Portugis. Ayahnya adalah seorang pialang saham sukses. Ia mulai bekerja bersama ayahnya pada usia 14 tahun saat berusia 21 tahun. Ricardo menikah dengan Priscilla Anne Wilkinson dan menjadi seorang Unitarian. Karena hal ini menyebabkan sengketa dengan ayahnya dan berarti bahwa Ricardo harus mendirikan usahanya sendiri. Pada tahun 1799 ia membaca Adam Smith Wealth of Nations dan selama 10 tahun berikutnya ia belajar ekonomi. Pamflet pertamanya diterbitkan pada tahun 1810 berjudul Harga Tinggi Bullion. Sebuah buku dari penyusutan banknotes. Itu adalah perpanjangan dari surat-surat yang telah diterbitkan di Ricardo Morning Chronicle pada tahun 1809. Di dalamnya ia berpendapat mendukung mata uang logam, memberikan stimulus segar ke kontroversi tentang kebijakan Bank of England. Pada tahun 1814, pada usia 42, Ricardo pensiun dari bisnis dan mengambil tinggal di Gatcombe Park di Gloucestershire. Tempat ia pemilikan tanah yang ekstensif. Pada tahun 1819, ia menjadi anggota parlemen untuk Tarlington. Dia tidak berbicara sering, tetapi perdagangan bebasnya diterima dengan hormat meskipun mereka menentang pemikiran ekonomi. Parlemen terdiri dari pemilik tanah yang ingin mempertahankan undang-undang gandum untuk melindungi keuntungan mereka. Dia menyimpulkan bahwa keuntungan bervariasi, berbanding terbalik dengan upah yang bergerak dengan biaya kebutuhan dan sewa yang cenderung meningkat sebagai penduduk bertumbuh yang meningkatkan karena kenaikan biaya budidaya. Dia khawatir tentang pertumbuhan populasi terlalu cepat. Dalam kasus ini tertekan upah ke tingkat subsistensi, mengurangi keuntungan dan diperiksa pembentukan modal. Karena penyakit, Ricardo dipaksa untuk pensiun dari parlemen pada tahun 1823 dan ia meninggal pada tanggal 11 September pada Gatcombe Park atau yang kini Rumah Royal Princess dan keluarganya. Pemikiran ekonomi kaum klasik. Sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik. Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat prinsipil tidak berbeda dengan filsafat mazhab fisiokrat kaum klasik, mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas dengan perkataan lain secara normatif. Politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi laissez-faire. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment.
Asas peraturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan dengan melalui mekanisme permintaan dan penawaran itu akan menuju kepada suatu keseimbangan. Jadi, dalam susunan kehidupan ekonomi yang didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif dan perusahaan orang perorangan. Ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik, dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individulah yang menjadi inti perkembangan kekayaan bangsa. Dengan demikian, politik ekonomi klasik pada prinsip laissez-faire. Berikut ini merupakan pandangan dari David Ricardo. Pandangan Ricardo mengenai proses pertumbuhan ekonomi berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Selain itu, Ricardo juga mengungkapkan adanya keterbatasan faktor produksi tanah yang bersifat tetap sehingga akan menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo dalam Sukirno 2010 yaitu: pada permulaannya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam masih melimpah sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung pada keuntungan, maka laba yang tinggi tersebut akan diikuti dengan pembentukan modal yang tinggi pula. Pada hal ini, maka akan terjadi kenaikan produksi dan peningkatan permintaan tenaga kerja. Pada tahapan kedua, karena jumlah tenaga kerja dipekerjakan bertambah, maka upah akan naik, dan kenaikan upah tersebut akan mendorong pertambahan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah digunakan, mutunya akan semakin rendah. Akibatnya, setiap tambahan hasil yang diciptakan oleh masing-masing pekerja akan semakin berkurang. Dengan semakin terbatasnya jumlah tanah yang dibutuhkan, maka harga sewa lahan akan semakin tinggi. Hal ini akan mengurangi keuntungan pengusaha yang menyebabkan pengusaha tersebut mengurangi pembentukan modal dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berakibat pada turunnya tingkat upah. Tahap ketiga ditandai dengan menurunnya tingkat upah dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tingkat ini, perekonomian akan mencapai stationary state. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa tanah yang sangat tinggi, menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan. Berikut merupakan gambar gerakan ke arah stasioner. Pada gambar di atas, tenaga kerja diukur sepanjang garis horizontal atau X, dan jumlah produk dikurangi sewa sumbu vertikal atau Y. Kurva OP adalah fungsi produksi yang menunjukkan total produk dikurangi sewa sebagai fungsi dari penduduk. Karena penduduk meningkat, maka kurva OP mendatar sesuai dengan law of diminishing return. Garis lurus yang melalui titik pusat OW mengukur upah nyata konstan. Jarak vertikal antara garis horizontal OX dan garis singkat keseluruhan upah OW mengukur jumlah rekening upah pada tingkat penduduk. Jadi W1, N1, W2, N2, dan W3, N3 adalah jumlah rekening upah pada tingkat penduduk ON1, ON2, ON3. Pada waktu rekening upah adalah W1, N1, keuntungan adalah P1, W1, yaitu jumlah keseluruhan produk dikurangi sewa dibagi jumlah rekening upah atau P1, N1 dikurang W1, N1. Pada waktu keuntungan P1, W1 investasi terangsang, permintaan terhadap buruh meningkat menjadi ON2 dan tingkat upah naik menjadi W2, N2. Ini akan meningkatkan investasi dan kemajuan teknik lebih laju dan kenaikan permintaan akan buruh menjadi ON3. Tetapi keuntungan akan menurun menjadi P3, W3. Proses menumbuhkan modal, kemajuan teknik, peningkatan penduduk, dan tingkat upah ini akan berlangsung sampai keuntungan lenyap sama sekali pada titik S dan timbul stasioner Suryana 2000.
Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi. Persamaannya adalah sebagai berikut. Y sama dengan F buka kurung K L R T tutup kurung. Keterangan Y sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, K jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan, L jumlah dan kualitas tenaga kerja yang digunakan, R jumlah dan jenis kekayaan yang digunakan, T tingkat teknologi yang digunakan.